saudara dimanapun berada. Malam hari ini kita akan belajar tentang dua hal yang sangat berkorelasi atau sangat berhubungan, yaitu tentang harapan di masa depan dan juga doa. Nanti hal ini akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Robi Chandra, karena itu kita mohon pimpinan Tuhan. Terima kasih malam hari ini Engkau Tuhan Yesus yang menolong kami untuk memberikan kami sebuah kerinduan datang kepadamu dan belajar firman-Mu. Berkati Pendeta Robi, kami semua yang rindu belajar, dan Tuhan menaungi kami dengan pengertian yang baru. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat malam Pak Robi, saya persilakan Pak. Ya, shalom Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, saudara sekalian. Hari ini saya mau berbicara tentang doa. Kalau kita lihat-lihat, semua agama mengajarkan penganutnya berdoa. Dan ada orang berdoa dengan sangat serius untuk minta ide dari Tuhan, minta itu dan dikabulkan. Dan banyak orang juga merasa kalau saya sudah mentaati perintah-perintah Tuhan yang dia yakininya, dia ibadah, dia lakukan apa saja yang baik, dia lalu berdoa dan dia yakin doanya akan dikabulkan. Saudara, demikianlah kurang lebih orang punya gambaran tentang doa, dan apapun agamanya seringkali begitu gambarannya ya. Nah ini sangat menarik kalau kita lihat. Benarkah demikian? Tapi kalau kita lihat gejala berikutnya adalah kalau satu doa kita minta pada Tuhan. Oh Tuhan, saya minta tolong agar handphone saya yang sudah tua ini Tuhan akan berikan yang baru, dan Tuhan berikan, segera kita akan berkata, Tuhan sangat baik, haleluya, saya akan berdoa lebih lanjut lagi dengan syukur dan bahagia sekali. Tapi kalau doa tidak dijawab, kalau lama dijawabnya, maka orang lama-lama merasa bingung, merasa mungkin kecewa, merasa ditinggal Tuhan, merasa diabaikan, bahkan pada akhirnya udahlah gak usah berdoa lah, percuma. Mereka stop berdoa. Ini kenyataan. Apapun agamanya kurang lebih demikian. Jadi itu hal yang kita lihat. Lalu hal yang lain kita lihat adalah makin banyak masalah yang kita hadapi. Krisis yang kita harus pikul, justru doanya makin intens. Jadi saudaraku, kalau kita lihat doa itu kayak obat ya. Kalau sakit baru diminum. Kalau lagi sehat mungkin nggak terlalu perlu orang begitu berdoanya. Nah, dan bahkan kalau di dalam iman Kristen banyak sekali ajaran tentang doa. Kalau kita lihat yang berat sebelah ya, yang tidak seharusnya. Mintalah Tuhan berikan, asal kau rinci mintanya. Oh Tuhan, saya minta Samsung yang baru, yang flip 27 juta dalam nama Yesus, karena tahun ini saya sudah melayani Tuhan, pasti Tuhan berikan. Ada yang Tuhan berikan, tapi apakah memang demikian seharusnya? Saudaraku, sangat menarik kalau dilihat demikian ya. Jadi banyak orang menganggap kalau saya melakukan yang baik-baik buat Tuhan, doa saya pasti dikabulkan. Kalau saya tidak lakukan yang baik, mungkin tidak dikabulkan, ditunda. Jadi dengan Tuhan seakan-akan bertransaksi. Kalau untuk mendapat berkat, saya akan sungguh-sungguh hati-hati, ikuti, taati kehendak Tuhan, beribadah dan sebagainya, saya akan mendapat apa yang kita minta. Jadi saudara, seakan-akan lama-lama orang jadi lebih mencintai berkat Tuhan daripada Tuhan. Apakah memang begitu yang seharusnya diajarkan di Alkitab? Benarkah begitu? Kalau kita tangkap. Nah, beberapa hal saya menunjukkan. Pertama, fakta di Alkitab, Tuhan Yesus, Paulus, dan orang-orang yang begitu luar biasa di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, termasuk Yeremia dan kawan-kawan, itu semua tokoh-tokoh yang hidupnya penuh dengan perjalanan doa. Buat mereka doa itu bukan sesekali kalau lagi susah, tapi terus menerus. Tapi itu menarik sekali. Doa itu buat mereka yang pertama adalah merupakan kayak nafas ya. Mendengarkan suara Tuhan, menyampaikan apa yang kita rasakan, termasuk cinta kita pada Dia. Tapi kedua, kalau kita lihat doa itu, semua sosok-sosok itu dalam doanya pada Tuhan, doa yang penuh dengan kondisi seadanya. Tuhan Yesus sendiri di dalam takutnya bisa mengatakan, kalau boleh jauhkan cawan pahit ini daripadaku. Jadi dalam doa itu, tidak doa itu disampaikan dengan bahasa yang muluk-muluk, kata-kata dan ungkapan yang begitu indah, yang begitu seperti karya sastra.
tapi seadanya. Ya, seperti kaya sastra, enggak, tersadanya. Oh Tuhan, begini keadaan saya khawatir, saya bingung, saya tidak tahu mesti berbuat apa. Seadanya dalam doa, seakan-akan ngobrol dengan Tuhan. Dengan demikian, tokoh-tokoh doa di dalam Alkitab itu semua punya kesamaan. Dengan Tuhan hubungannya sangat akrab, relasinya akrab. Ini pertama. Dengan perjalanan hidup doa, mereka mengobrol banyak dengan Tuhan. Seadanya, aku takut, aku bingung, aku tidak tahu mesti berbuat apa. Tetapi seperti kata Tuhan Yesus, hal berikutnya tentang doa, mereka akan bisa mengatakan sama seperti itu, kehendak-Mu yang jadi. Itulah doa yang sejati. Doa itu kesempatan bukan hanya meminta, ngobrol sama Tuhan, tapi menyampaikan, aku percaya padamu. Aku percaya padamu. Ini menarik sekali. Otentik, kerinduan lebih dekat sama Tuhan dan menunjukkan aku percaya padamu. Tapi lebih menarik lagi kalau di Yeremia 29. Ya, itu mengatakan ayat yang 11, 12, 13, 14. Doa itu oleh dia, satu ayat itu di atas ayat-ayatnya ada kata-kata yang lain lagi. Yaitu tentang rancangan Tuhan. Ya, rancangan Tuhan. Aku mengetahui rancanganku bagimu. Dan rancangan itu adalah rancangan bukan untuk kecelakaan, kesusahan, tetapi rancangan damai sejahtera. Dan ini yang paling menarik, baru di situ bicara tentang doa. Jadi doa itu diletakkan dalam kerangka yang besar. Ada rancangan Tuhan yang luar biasa buat kita, rancangan damai sejahtera. Dan itu menunjukkan juga kita sebagai manusia memang punya rancangan. Doa itu bukan untuk menyampaikan rancangan kita, keinginan kita, permintaan kita saja dan lain. Tetapi pertama-tama doa adalah satu pengakuan ada rancangan-Mu yang sangat baik, yang membawa damai sejahtera. Dan dalam doa ini aku ingin, walaupun aku punya keinginan, aku punya rencana, punya apa, aku boleh sampaikan, tapi aku mau supaya itu Tuhan, aku bisa selaraskan dengan rancangan-Mu yang besar. Jadi bukan rancanganku, keinginanku, permintaanku yang diutamakan. Tetapi rancangan-Mu lah yang tercapai. Dan biar aku belajar, mengikuti, mengenalnya. Inilah, jadi doa itu bukan hubungan transaksi. Kalau aku taat, aku lakukan ini, aku ikut ibadah, aku ikut pelayanan, memberikan pendanaan, dan sebagainya. Aku akan berhak meminta kepada Tuhan ini dan itu dan itu. Kalau aku tidak lakukan, aku dikutuk. Nah kalau begitu itu sama dengan ajaran kuno yang tidak menekankan pada cinta kasih. Tapi doa bagi seorang yang sudah diselamatkan adalah kesempatan ngobrol sama Tuhan, merasakan Tuhan adalah sahabat dan kekasih kita. Aku lebih mencintai engkau lebih daripada mencintai berkat-Mu. Aku lebih mencintai berada di dekat-Mu, ngobrol daripada hanya minta daripada-Mu sesuatu. Ada rencanaku ya Tuhan, ada kebutuhanku, tapi aku mau taruh itu di dalam rencana-Mu yang memang penuh damai sejahtera. Jadi doa adalah kesempatan bagiku Tuhan untuk lebih mengenal rencana-Mu dan menunjukkan apa yang harus kuubah dengan rencanaku, kebutuhanku, keinginanku. Supaya apa yang terjadi yang indah yaitu rencana-Mu. Engkau dimuliakan dan semua itu juga akan memberi hal yang indah bagiku. Jadi saudara, ini yang menarik buat kita. Doa itu kesempatan mendahulukan Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan keinginan kita, bukan kebutuhan kita, bukan rencana kita. Sebab dengan demikian kita taruh diri kita terus diubah. Semakin menyelaraskan dengan kehendak dan rencana dan kebesaran Dia. Nah, apakah dengan demikian udah nggak usah berdoa, nggak usah minta apa-apa? Tidak demikian, di Alkitab dikatakan mintalah akan diberikan. Ya, tapi minta yang bagaimana? Bukan minta supaya rancanganku, keinginanku tercapai, tapi supaya aku minta itu aku jadi jelas itu cocok dengan rencana-Mu atau bukan. Gimana saudara? Nah, untuk tahun yang baru ini masih ada berapa belas bulan di depan. Apa yang Anda mau minta pada Tuhan dalam doa? Meminta rencana-Mu, kehendak-Mu, ya, untuk dirimu, untuk orang tuamu, anakmu, pekerjaanmu, atau lebih dahulu. Aku ingin Tuhan belajar lebih kenal rancangan-Mu. Dan aku ingin mengubah rancanganku supaya selaras dengan rencana-Mu. Tuhan berkati saudara. Baik, terima kasih Pak Robi untuk penjelasannya malam hari ini berkaitan dengan ini masih di awal tahun begitu ya.
doa dan masa depan. Nah, ketika bicara tentang hal ini, saya juga percaya bahwa setiap orang punya pengharapan untuk masa depannya, dan juga secara khusus ketika menjadi orang Kristen dipanjatkan dalam doa gitu ya. Dan Pak Robi menjelaskan menarik sekali karena seringkali itu terlewat mungkin Pak ya, bicara tentang mengenal Tuhan di dalam doa. Nah Pak, ketika hal ini kan, ketika tadi Pak Robi sampaikan, apakah kita berdoa untuk sesuai dengan rencana Tuhan? Nah, bukankah itu juga kadang-kadang bagaimana menyelaraskannya Pak, supaya rencana Tuhan yang kita terima dan kita tangkap itu dengan yang kita jalani itu betul-betul meyakini bahwa ini rencana Tuhan Pak? Oke, yang pasti adalah saya selalu ingat kata-kata dalam diam dan ketenangan. Ya, kau dapat kekuatan kembali, diam ketenangan dan kembali kepada Tuhan terdapat kekuatanmu. Jadi seringkali dalam berdoa kita udah datang dengan berbagai-bagai kebutuhan dan keinginan. Barangkali nomor satu, keinginan itu boleh saja, kebutuhan boleh saja, rencana boleh saja, apa yang kita anggap baik boleh saja. Tapi kita harus mulai dengan kata, aku tahu kau punya rencana yang baik, kau punya kehendak yang baik bagiku. Karena itu Tuhan, dalam kita ngobrol ini, tolong aku supaya aku tenang. Jangan dipengaruhi terlalu banyak dengan permintaanku, tapi mulai dengan duduk diam di depan kau, sehingga aku bisa siap mendengarkan kehendakmu. Dan kehendakmu bisa kau munculkan ketika ayat Alkitab ku baca dan ku renungkan. Bisa ketika aku menikmati kehadiranmu dalam diamku. Bisa ketika aku menengok ke belakang, melihat perjalanan hidupku sedang Tuhan arahkan kemana. Bisa juga melalui orang yang Tuhan letakkan di hidup kita, yang mengatakan sesuatu dan mengingatkan kita kepada apa yang Tuhan siapkan. Jadi kalau mencari kehendak dan rencana Tuhan, seringkali 4 hal itu harus kita selaraskan. Apa yang terutama mentor kita, kalau kita punya mentor rohani ya, orang tua atau siapa yang dekat dengan kita, yang kenal kita dan perjalanan hidup kita, sering mereka dipakai Tuhan untuk menyampaikan kehendaknya. Tapi kemudian jangan hanya itu, dia juga manusia. Kita lihat dan kita renungkan dari firman Tuhan, yang dengar dari khotbah, dari renungan di WA, dari renungan pagi kita. Ini bisa kedua ini selaras, wah ini memang rupanya rencana Tuhan begitu. Yang ketiga, seringkali juga Tuhan bisa munculkan apa yang dia rencanakan dan dia ini kan melalui cara yang tidak biasa. Perjalanan hidup kita ketutup sini, ketutup sana, ini nggak bisa itu. Tuhan mengarahkan kemana itu? Nah, ketiga hal itu kita renungkan. Dan bisa juga yang keempat, yang luar biasa. Tuhan bicara secara pribadi kepada kita bisa saja melalui impian, melalui cara, bermacam cara lah. Tetapi itu kita harus renungkan, dan semua hanya mulai dengan berdoa, dengan belajar duduk diam di depan Tuhan dulu. Kira-kira begitu. Ya. Wah, baik. Terima kasih. Ini yang seringkali mungkin jadi persoalan besar, ketidaksabaran atau waktu tunggu yang rasanya kok harus konfirmasinya baik sekali gitu ya, untuk duduk diam, mendengar firman, berelasi dengan sesama mentor, itu kayaknya butuh waktu. Nah, apakah itu juga cara yang efektif Pak untuk kita bisa membedakan antara jawaban Tuhan yang seringkali kita dengar ya, tidak, atau tunggu dalam doa-doa kita Pak? Ya, itu salah satu cara yang efektif ketika Tuhan tidak menjawab doa kita. Tentunya kita perlu diam kembali. Apakah memang permintaan kita tidak selaras dengan rencananya? Artinya kalau dia kabulkan, itu bukan membawa kebaikan bagi kita, tetapi bisa membawa sesuatu yang kita nggak pernah bayangkan. Ya, saya pernah ada seorang teman gitu ya, ingin menikah dengan seorang dan memuja dia dan merasa terkenal. Orangnya memang yang dikejar itu cantik, menarik, bentuknya badannya kayak gitar Spanyol gitu ya. Waduh, dan orang yang memang pintar sekali. Tetapi entah gimana terhalang perjalanan dia. Bahkan orang lain yang dapatkan wanita itu, dia mau sempat sakit. Dan kenapa Tuhan tidak jawab saya pada Tuhan? Kalau buat pasangan Tuhan, dalam hidup iman kami akan kuat, ekonomi kuat. Tetapi setelah dia umur 50, melihat kedua kembali wanita itu yang sudah jadi orang, baru dia sadari Tuhan tidak inginkan dia dengan itu. Sebab kalau dia dapat wanita seperti itu dalam hidupnya, banyak hal akan berjalan malah carut marut gitu ya. Karena ternyata
Setelah menikah, wanita itu menjadi seorang yang sangat berbeda dari gambaran dia. Tuhan sudah lihat, dia tidak lihat. Bisa kan begitu ya? Bisa terjadi seperti itu. Jadi dengan kata lain, kita seringkali ketika kita tidak mendapat jawaban atau jawaban tertunda, itu kesempatan kita diam merenung. Berkat apa yang lebih indah yang sebenarnya Tuhan siapkan buat saya? Ya. Dan ini terutama untuk orang tua ya, seringkali juga gitu. Kalau yakin ini yang perlu buat anaknya, ya Tuhan saya ingin anak saya jadi dokter, doa mati-mati yakin saya dokter, papa saya dokter, anak harus jadi dokter. Tapi kalau Tuhan inginkan anak itu jadi pendeta gimana? Ya. Atau anak itu disiapkan oleh Tuhan jadi pemain bulu tangkis kelas internasional bagaimana? Atau dijadikan oleh Tuhan dia akan seorang ya, filantropis yang kadang-kadang kita memutlakkan keinginan dan rencana kita, apa yang kita anggap baik. Jadi dalam doa kita selalu belajar satu hal, apa yang menurut kita terbaik, masuk akal, dan patut dikejar, bernilai prestasi, yang memberi prestasi, prestise, popularitas, power, dan posisi, belum tentu itu yang terbaik buat Tuhan. Ya, dan ini yang kita harus selalu sadari, karena itu jangan mutlakan ya. Oh Tuhan saya butuh Samsung Flip 27 juta dalam nama Kristus, anaknya anak raja tidak berpakaian dan menggunakan kendaraan atau pakai handphone yang untuk petani. Enggak gitu. Tergantung Tuhan mau bawa saya kemana. Kalau saya ke tengah petani, jangan pakai Samsung yang seperti itu. Kalau saya ditugaskan, selalu kita mulai dengan kesediaan dibentuk, diubah oleh Tuhan. Saya kira itu yang utama dalam doa ya. Gimana Bung Febi? Halo? Bung Febi, saya nggak bisa dengar suara Anda. Oh. Bung Febi, saya nggak bisa dengar suara Anda. Tes. Oh, sorry Pak. Iya, ada gangguan sedikit. Iya. Baik, terima kasih Pak. Ini kesempatan yang indah ya, waktu kita melihat hal ini, ya pemaksaan terhadap segala sesuatu yang kita inginkan dan membuat itu sama dengan kehendak Tuhan itu yang kadang-kadang jadi kita tolak gitu ya, kita akui itu. Ini ada pertanyaan begini Pak, mengapa terkadang Tuhan itu tidak segera mengungkapkan rencananya buat masa depan setiap kita gitu ya, kan itu kalau begitu kan harusnya lebih mudah gitu untuk jalani supaya ya kita nggak nyimpang kanan kiri, kan Tuhan tuh nggak perlu nyeplek atau ngingetin kita kalau Tuhan dari awal sudah tetapin rencana, kasih tahu ya kita masing-masing gitu ya. Nah, kenapa ini Pak, dan bagaimana sih kita bisa tetap setia meskipun ya rencana itu tidak segera diungkapkan Tuhan? Nah, ini yang paling menarik, ini dua pertanyaan. Yang pertama adalah saya membayangkan seperti kita kawin dengan seorang, dengan pasangan kita. Kalau dari awal kita tahu nanti kalau dia punya lagi hamil bakal kayak apa sifatnya, lalu kalau punya anak seperti apa, kalau anaknya masih kecil, kalau anak umur 7 tahun kayak apa, 19 tahun kayak apa, nanti ketika dia sudah umur 60 kayak apa, apakah hidup itu begitu gampang diprediksi, semuanya jelas, maka hidup perkawin itu masih ada romantisme atau jadi bosen gitu ya. Nah ini yang paling menarik. Ya, ini pertanyaan Anda sama dengan dari awal. Kenapa ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, anugerah pertama Tuhan itu anugerah kehidupan. Kita diberikan kehidupan, diberikan air, tanah, makanan, hewan dan sebagainya. Kenapa juga diberikan oleh Tuhan kesempatan memilih? Menjadikan dia pusat hidup kita atau menjadikan diri kita pusat. Kenapa Tuhan memilih, memberikan batas? Ya, semua boleh kau makan kecuali itu. Kenapa Tuhan memberikan kita pilihan seperti itu? Nah, inilah yang paling menarik dalam hidup iman. Tuhan ingin kita sepanjang perjalanan kita belajar memilih di mana pilihan kita menunjukkan kita mendahulukan dia, bukan diri sendiri. Jadi pertanyaan tadi, kenapa Tuhan nggak jawab doa dengan itu?
Karena kalau jawab doa itu berarti pilihan kita dulu adalah kita yang mudah buat kita nomor satu. Padahal seringkali Tuhan memberikan kita perjalanan sulit supaya kita lebih kenal Dia dan kenal diri kita sendiri. Jadi hubungan dengan Tuhan itu kayak orang hubungan cinta kasih ya. Saya dengan almarhum istri saya ketika masih pacaran, saya ingat satu hari pacaran, udah sebulan kita nggak ketemu karena saya harus di luar kota studi. Ketika kembali keluar jalan, aduh kangen nih, pisah kedua kita pikir ke pantai, seru amat nih ya. Dia bawa keponakannya kecil 2, rewel luar biasa, pusing saya. Waduh gimana ini ngadepin 2 anak sambil, tapi ya saya senang anak kecil saya. Dan ketika pulang dia kata, tahu nggak kenapa aku bawa kedua anak kecil? Pertama aku ingin melihat kau akan jadi bapak yang baik apa enggak. Dan jadi bapak yang baik nanti ketika kau capek, ketika kau butuh ngobrol sama saya terganggu anak-anak atau tidak ketika anak hadir. Satu dia katakan. Yang kedua, dengan itu ketika berjalan itu aku juga bisa melihat bagaimana anak-anak berelasi dengan kamu. Dan bagaimana ketika mereka manis kamu bersikap apa. Jadi justru kesempatan untuk tidak mendapat jawaban cepat, tidak mendapatkan rencana Tuhan yang cepat, itu menolong kita untuk terus tumbuh, lebih mengenal Dia. Ya, kenapa waktu itu istri saya tidak kasih tahu? Saya bilang kalau itu maumu kan, ya kalau aku kasih tahu ya pasti kamu tunjukkan sikap yang baik-baikmu aja, nggak yang otentik. Nah ini dalam hubungan kita dengan Tuhan diperlukan otentisitas. Kadang-kadang kita takut, kadang-kadang kita bingung, kadang-kadang kita rasa tidak berdaya. Katakanlah, sampaikanlah. Terutama ketika menunggu, rancangannya nggak jelas, rancangannya kemana tidak tahu. Jadi rancangan Tuhan kita ketahui itu kan berkat juga kita inginkan. Barangkali ada saatnya, saya tidak tahu rencanamu, tapi aku mau ikut apa yang kau katakan. Dan aku percaya kau akan kasih tahu pada aku pada waktu yang tepat. Jadi doa itu juga adalah ungkapan bukan hanya percaya, tapi mempercayakan diri kepada Tuhan. Wah, setuju Pak. Nah ini pertanyaan terakhir malam hari ini, yang mungkin agak sedikit sensitif Pak, buat teman-teman muda yang saat ini sedang, mungkin kan punya banyak pengharapan ya, yang di list, atau mungkin udah jadi resolusi yang, wah mau capai ini, mau capai itu, mau lakukan ini, mau lakukan itu. Nah dari Pak Robi sendiri dalam pengalaman hidup berpuluh-puluh tahun melayani Tuhan, setidaknya mungkin boleh Pak bagikan apa yang Pak Robi harapkan di tahun ini secara rohani, mungkin pertumbuhan rohani pribadi atau yang lainnya Pak, supaya kita juga tahu nih, oh iya ya, kadang-kadang jangan-jangan, dan seringkali saya mendapat bisikan kalau ternyata resolusi yang puluhan itu hanya sekian persen gitu, nggak sampai 50% tercapai. Apakah itu sesuatu yang mungkin jadi keliru karena pencapaian-pencapaian untuk diri sendiri? Tahun ini tahun di mana saya tidak sengaja memilih untuk tidak punya resolusi. Itu resolusi saya. Tidak punya resolusi, tidak punya rencana, tidak apa, saya hanya mau nunggu apa yang Tuhan inginkan. Itu resolusi saya. Belajar untuk tidak punya rencana, tidak punya terlalu banyak keinginan, tapi mencoba untuk lebih peka Tuhan mau ingin apa pada saya. Apa yang saya berikan pada Tuhan. Saya tidak punya gambaran mau kemana, untuk apa dan lain, tapi hanya satu. Saya ingin belajar lebih banyak apa yang Tuhan inginkan dan saya tunggu. Itu resolusi saya untuk tahun 2025. Baik, menarik sih Pak, menarik sekali ya. Bicara tentang itu karena memang pada akhirnya kan orang-orang begitu mengejar sehingga melupakan yang paling esensi untuk mengenal Tuhan. Dan kita berdoa setiap kita, saya, Pak Robi, dan setiap kita yang bersama-sama belajar melihat ini sebagai sesuatu yang paling dasar dan basic untuk kenal Tuhan. Baik Pak Robi, terima kasih untuk kerinduan dan firman Tuhan yang disampaikan malam hari ini. Saya persilakan kalau ada closing statement dan sekaligus menutup kita dalam doa Pak. Ya, saya kira kita tidak boleh mencintai berkat Tuhan dan apa yang kita inginkan lebih daripada mencintai pemberi berkat, yaitu Tuhan sendiri, dan meletakkan diri kita di belakang Dia dalam perjalanan ini. Mari kita berdoa.
Bapak, memang tidak mudah ketika kami harus melangkah di dalam dunia yang semakin penuh dengan ketidakpastian, baik dalam hidup ekonomi, politik, sosial, bahkan alam pun mengalami banyak hal yang menggoncangkan kami, banjir, badai, gempa bumi. Tapi biarlah justru dalam keadaan penuh ketidakpastian, kami boleh selalu hidup dalam syukur, karena ada Engkau tempat kami datang, tempat kami diam dan coba mendengar suara-Mu. Dan biarlah tahun ini kami semua semakin ingin diubah Tuhan. Bukan mengubah orang lain, bukan mengubah diri kami sendiri, bukan mengubah pekerjaan, tapi meminta Tuhan mengubah kami. Apa yang harus kami ubah? Biarlah menjadi berkat buat orang lain, diri kami dan keluarga, bahkan untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah doa kami menjadi saat kami semakin intim dengan Tuhan, merasakan kasih-Mu, pengertian-Mu, dan kemuliaan serta kuasa-Mu yang luar biasa. Biarlah tahun ini kami belajar di dalam duduk diam dan kembali lebih dekat pada Tuhan. Banyak hal indah yang kami dapatkan dari Engkau. Dan terutama kami rindu mempersembahkan diri untuk semakin diubah oleh Engkau saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Pak Robi untuk kebersamaan kita dan terima kasih untuk atensi dari teman-teman semua. Saya Feby dan Pak Robi serta kerabat yang melayani balik layar kami undur diri. Tuhan berkati kita semua. Amin. Berkati Pak. Mari. Ya.